Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, kembali kita bersama-sama berjumpa dalam persekutuan doa pagi. Mari kita menyanyikan NKB 14, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamalah aku sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Mari kita bersatu di dalam doa. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, itulah yang kami nyanyikan. Namun menjadi kerinduan bagi kami untuk dapat mengikuti kehendak Tuhan di dalam setiap pilihan hidup kami. Kiranya Tuhan, kami boleh terus mengikuti apa yang baik yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan kiranya Tuhan, kami boleh berani mengambil resiko sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kami. Namun kami mau tetap belajar mengikut kehendak-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh tuntunan dan bimbingan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama ini dapat menolong kami mengenal-Mu lebih dekat, mengenal kehendak-Mu, sehingga kami boleh terus mengikuti, boleh terus tahu apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun dan membimbing kami, dan menolong kami menemukan pesan firman Tuhan untuk kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Tema kita pada hari ini adalah salib pada masa kini, yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 37 sampai 39. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat ke-37 sampai 39 yang berbunyi demikian. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku.
Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terpujilah Tuhan. Ibu Bapak, jika saya tanya, salib kita pada masa kini kira-kira apa, Ibu Bapak? Mungkin ada banyak jawaban. Setiap kita punya jawaban yang berbeda. Namun mungkin juga Ibu Bapak bisa setuju bahwa salib kita pada masa kini lebih banyak bicara tentang membagi waktu. Kita hidup di tengah dunia yang sangat sibuk, segala sesuatu harus cepat, dan seringkali kita kekurangan waktu untuk mengurus keluarga, pekerjaan, untuk Tuhan, dan masih banyak lagi. Namun firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita diajak untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu, kemudian baru hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mengapa demikian Ibu Bapak? Karena seringkali mungkin kita berpikir bahwa ketika kita memilih Tuhan, maka yang kita akan kehilangan yang lain. Memilih pelayanan, kita akan kehilangan waktu bersama keluarga. Itu benar, tapi juga bahwa ketika kita memilih mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kita akan punya pandangan yang lebih jernih tentang kehidupan kita, khususnya untuk hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Ada seorang penasehat yang mengatakan demikian. Ketika kita hidup, kita seperti tangan kita terbuka, lalu ada banyak hal yang diberikan di atas tangan kita. Dan anggaplah itu pasir, Ibu Bapak, yang diberikan di atas kedua tangan kita. Lalu ketika kita ingin mengambil banyak, kita berpikir bahwa kita harus memegang apa yang sudah diberikan, maka yang terjadi adalah pasir itu akan berjatuhan melalui sela-sela dari jari kita, dan malah makin sedikit yang kita dapatkan. Namun ketika kita hidup dengan tangan yang terbuka, menerima apa yang Tuhan berikan, kita akan dapat menikmati banyak hal yang sudah Tuhan sediakan. Ketika kita sibuk dengan dunia kita dan kita berpikir bahwa itu karena kita mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi pasangan, mengasihi hal-hal yang sudah diberikan yang ada pada kita, nyatanya kita kehilangan banyak waktu menghargai hal-hal yang paling esensial dalam hidup kita. Karena itu Tuhan mengajak kita untuk memandang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dengan cara demikian, kita dapat melihat hidup kita dengan lebih jernih, memandang kehidupan kita, dan dapat mengetahui mana yang paling esensial, yang prioritas dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas. Berkualitas bukan hanya pandangan dunia, bagi pandangan dunia, melainkan Tuhan. Tuhan yang terkhususnya telah memberikan kita keluarga, memberikan kita banyak hal dalam hidup ini. Selamat beraktivitas di pagi hari ini, Bu Bapak. Kiranya kita dapat melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita dapat memandangnya dengan kasih. Kita dapat menghargai waktu bersama dengan keluarga kita, menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk melayaninya. Jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, memberikan diri kita dimanapun kita berada, mengutamakan Tuhan, dan ketika itu kita lakukan, maka kita akan memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami untuk memilih Engkau lebih dulu, mengasihi-Mu, mengutamakan-Mu dalam hidup kami. Dan ketika kami mengutamakan Engkau, bukan berarti kami akan kehilangan banyak hal dalam hidup kami. Justru ketika kami mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau dalam hidup kami akan melihat kehidupan kami dengan cara yang berbeda. Kami akan memandang keluarga kami dengan penuh kasih,
dengan berpenghargaan karena itu adalah keluarga yang Tuhan berikan, pasangan kami, anak-anak, orang tua, dan pekerjaan, apapun yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus memandang kepadamu, dan dengan demikian kami akan menjalani kehidupan yang berkualitas, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami saat ini juga berdoa Tuhan bagi saudara kerabat kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Biarlah di masa-masa kini mereka dapat melihat apa yang prioritas, apa yang berharga di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka dapat terus memandang kepada Engkau, Allah yang mengasihi mereka, Allah yang akan memulihkan mereka, dan Allah yang terus menemani mereka di masa-masa kini. Kami berdoa bagi keluarga yang menemani, yang merawat, Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan yang lebih sehingga mereka dapat merawat keluarga mereka dengan penuh cinta kasih. Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang bergumul Tuhan, yang sedang menantikan anak, menantikan pasangan, menantikan pekerjaan, menantikan solusi, jawaban dari doa-doa yang mereka naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan kami terus dapat percaya kepada Engkau, Allah yang menjawab doa kami, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima dengan siap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan tetap dapat mengucap syukur karena kami percaya itu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk keputusan MK yang boleh diberikan, kiranya bangsa dan negara kami boleh menerimanya dengan lapang dada, dengan keterbukaan, dengan kedamaian dan ketentraman, dan percaya bahwa keputusan MK apapun yang terjadi, itu adalah kehendak dan bagian dari rencana Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya kami boleh terus menjadi bagian dari pembangunan, kasih, perdamaian, ketentraman, kesejahteraan di bangsa ini Tuhan, dimulai dari keluarga kami sendiri. Kami mau terus ikut Tuhan, kami mau terus percaya kepada Tuhan yang memegang kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapak, kiranya kita dapat memulai hari ini dengan melihat apa yang paling berharga dalam hidup kita. Kasihilah Tuhan terlebih dahulu, maka kita dapat melihat dunia dengan cara yang berbeda. Memandang keluarga kita, anak, menantu, orang tua, pasangan dengan cara yang berbeda. Kiranya Tuhan memberkati kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati dan menyertai kehidupan kita. Amin.